Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan jumlah dan bentuk gamet ya. Sekali lagi, penentuan jumlah dan bentuk gamet. Oke, yang pertama kita mau melihat bagaimana cara menentukan jumlah gamet ya. Menentukan jumlah gamet. Jadi untuk menentukan jumlah gamet ini ada cara nih ya, saya buat ada ketentuannya yaitu 2 pangkat n ya. 2 pangkat n maksudnya apa? Ingat, gen itu kan selalu berpasangan, satu pasang itu kan ada 2 buah ya, ini dia 2. Kemudian n itu menyatakan ini menyatakan jumlah pasangan gen yang heterozigot ya. Sekali lagi, n ini menyatakan jumlah pasangan gen yang heterozigot. Heterozigot itu artinya berlainan. Jadi ada contoh ada suatu genotip induk ya. Genotip induk itu misalnya dia A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar, kemudian D besar, D kecil ya. Sekarang kita mau melihat bagaimana sih jumlah gametnya ya, berapa jumlah gametnya. Nah, untuk menjumlahkannya ini kita pakai ketentuan 2 pangkat n ya. 2, maka kita selesaikan 2. Nah, kita hitung berapa pasang dia yang berbeda ya, berbeda. Kalau ini kita lihat, kita pilih, kita lihat ini ya, A besar, A kecil ya. Ini kan beda ya, heterozigot. Ini 1 sudah. Kemudian B besar ini sama, jadi ini tidak kita hitung. Kemudian C besar juga sama. Kemudian D besar, D kecil ya. Berarti dari genotip induk ini ada 2 pasang yang heterozigot. Maka di ketentuan ini kita buatlah 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah gamet, gunakanlah ketentuan ini 2 pangkat n ya. 2 pangkat n. Nah, di kasus ini A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar, dan D besar, D kecil. Nah, kalau ditanya berapa jumlah gametnya, itu ada sebanyak 4 ya. Karena ada 2 pasang yang berlainan, yang heterozigot, yaitu A besar, A kecil dengan D besar, D kecil ya. 4 pasang. Kemudian kita mau melihat bagaimana bentuk gamet. Yang kedua yaitu bentuk gamet. Nah, untuk mencari bentuk gamet ya, itu kalau dia misalnya sifat bedanya lebih dari 2, ini kan kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 sifat beda ya, 4 sifat beda. Sekarang kita mau melihat bentuk-bentuk gametnya. Untuk melihat bentuk gamet, kita gunakan cara bracket system atau sistem garpu ya, sistem garpu. Bagaimana caranya? Nah, contoh ya, dari kasus ini ada A besar, A kecil, B besar, B besar, dan C besar, C besar, kemudian D besar, D kecil. Bagaimana bentuk-bentuk gametnya? Yang menjadi bentuk sistem bracket sistemnya itu kita buat pada persilangan Mendel ya. Pada persilangan Mendel ada hukum Mendel yang berlaku, yaitu
hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Hukum Mendel pertama, pada pembentukan gamet terjadi pemisahan secara bebas. A besar, A kecil ya, memisah secara bebas, maka A besar kemudian A kecil. Oke, memisah secara bebas. Kemudian hukum Mendel kedua, pada saat penentuan gamet ini berlaku untuk dua sifat beda atau lebih, gen-gen akan menyatu dengan gen yang bukan alelnya ya. A besar, A kecil, karena dia berlainan ada dua yang bentuk gennya. Kemudian B besar, B besar, karena dia sama maka yang menjadi gametnya cukup satu, dan A besar dengan A kecil itu akan mendapatkan masing-masing satu gamet dari B besar ya. Ini satu B besar. Oke, kemudian kita lihat kita lihat lagi pasangan gen berikut, yaitu C besar, karena dia juga sama-sama besar, maka cukup satu juga ya, C besar. Oke, cukup satu sistem garpunya ya, garis garpunya. Kemudian pasangan keempat D besar, D kecil, karena dia berbeda maka gametnya menjadi dua ya, kita buat dia jadi dua, cabangnya dua. Masing-masing mereka mendapatkan D besar, D kecil, D besar, D kecil ya. Nah, sekarang kita mau melihat bentuk-bentuk gamet ya. Di sini tadi kan kalau kita lihat jumlah gametnya ada 4. Nah, di sini kita mau membuktikan benar tidak jumlahnya 4. Yang kedua, bagaimana bentuk gametnya ya. Jadi kita lihat di sini dari panah ini juga sudah dapat kita lihat bahwasanya memang nanti gametnya ada 4. Ini gamet pertama, gamet kedua, gamet ketiga, gamet keempat. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana bentuk gamet. Nah, gamet pertama kita buat dia searah ya, searah, ikuti arah-arah garis ini. A besar, B besar, C besar, D besar ya. Maka gamet pertama yaitu A besar, B besar, C besar, D besar. Itu yang pertama. Kemudian gamet kedua, A besar, B besar, C besar, D kecil ya, itu gamet yang kedua. Maka bentuk gametnya A besar, B besar, C besar, D kecil. Oke, itu gamet yang kedua. Kemudian gamet yang ketiga, nah, kita beralih ke A kecil. A kecil, B besar, C besar, D besar. Maka bentuk gametnya A kecil, B besar, C besar, D besar ya. Ini gamet ketiga. Dan gamet yang terakhir, A kecil, B kecil, B besar, C besar, D kecil ya. Maka bentuk gametnya A kecil, B besar, C besar, D kecil. Nah, jadi di sini kita lihat terbukti ya bahwasanya tadi di sini tanya berapa jumlah gametnya. Jumlah gametnya itu ada 4. Nah, di sini bisa kita buktikan. Terbukti dia ada 4. Kemudian inilah bentuk-bentuk gamet yang terbentuk dari genotip induk A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar, D besar, D kecil ya. Jadi inilah penjelasan tentang penentuan jumlah dan bentuk gamet. Semoga pembahasan kita kali ini dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan dari siswa-siswi kami sekalian. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Sampai ketemu pada pokok bahasan yang lain. Salam dan selamat belajar.